Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aan Hargiawan, Adityas Agung Ramandani, dan M. Julian Herlambang akan menjelaskan tentang example 13.3 yang ada di buku Transport Process and Unit Operation sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perpindahan panas. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini adalah kita akan membahas tentang example 13.3 di mana condenser calculation for the multi-component mixture, di mana dalam kondenser destilasi kolom dengan operasi 50 PSIA dengan beberapa komponen sebagai berikut, yaitu adalah C3, C4, C6, C7 dan C8 dengan mol per hour yaitu 170,5, 280,4, 56,8, 341,1, 284,0. Kemudian dioperasikan berdasarkan cooling water dari 80 derajat Fahrenheit ke 120 derajat Fahrenheit, di mana memiliki pressure drop yaitu 2 PSI di dalam vapor dan 10 PSI dalam water. Kemudian yang akan kita cari yaitu determine the condensing range dan compute the condensing curve, compute the weight delta T, dan stability the sweet table of the condenser. Cara yang pertama yaitu kita harus menentukan kondisi ring di mana dew point dan bubble point, di mana itu ada di example 13.17 untuk dew point dan bubble point 13.18. Di sini saya sudah membuat beberapa ring di mana komponen C3H8, C4H10, C6H14, C7H16, C8H18, di mana memiliki mol per hour yang sudah saya sebutkan tadi dengan sum 1136,4. Dengan memiliki MR, C3H8 memiliki MR 1844, C4H10 memiliki MR 58, C6H14 memiliki MR 86, C7H16 memiliki MR 100, C8H18 memiliki MR 114. Di sini kita asumsikan beberapa dew point, di mana dew point memiliki suhu 283 derajat Fahrenheit, di mana dew point ini memiliki suhu yang paling tinggi. Yang sudah saya sebutkan tadi memiliki komponen seperti ini dengan V. V ini kita kerumpakan, V sama dengan mol per hour. Jadi nilainya V1 itu harus sama dengan mol per hour, di mana memiliki 170,5, 284, 56,8, 341,1, 284. Nah, di sini kita akan mulai membaca tabel di mana kita harus menentukan K dalam 283 derajat Fahrenheit. Kita ingat 283 derajat Fahrenheit dengan pressure yaitu 50 PSIA. Nah, di sini kita tarik garis lurus di mana antara 50 di sini pressure, di sini temperatur, 50 PSIA pressure ditarik ke dalam temperatur 283. Nah, kemudian kita baca C3H8 yaitu miliknya propana dengan memiliki K yaitu kita baca dari tabel yaitu sekitar 13,75. Nah, begitupun seterusnya di mana C4H10 ini adalah miliknya N-butan. Terus C6H14 itu miliknya N-heptan, dan kita baca di sini ini adalah untuk mengetahui K dalam suhu tertentu.
Setelah kita udah dapat semua, nah baru kita mulai mencari V1 per K, dimana V1 ini pembagian antara V1 dibagi K yang kita telah baca di dalam tabel. Begitupun seterusnya. Kemudian bubble point adalah nilai suhu yang paling rendah. Suhu yang paling rendah di sini sama saja, L1 kita asumsikan mol per hour ini sama dengan L1 V1 segala macam, dengan K di suhu 120 derajat Fahrenheit. Ini kita bisa lihat di sini sama saja membaca tabel sebelumnya. Kita membaca 50 PSIA dengan temperatur 120 derajat Fahrenheit, dimana kita baca, kita tandai di pen, kita tandain. Nah, baru kita baca berapa nilai K yang dimaksud. Kemudian kita kalkulasi K1 kali L1, dimana sebagai berikut di sini. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa dew point itu berada di example 13-17 dan bubble point di example 13-18. Oke, mari kita cek. Di sini 13-17. Nah, ini kita pakai untuk di dalam sini. Ini dew point, ini bubble point. Nah, begitu cara membacanya. Kemudian yaitu kita asumsikan V per L itu adalah 4. Kita asumsikan di mana Y1 itu sama dengan L1 adalah Y1 itu adalah mol per hour-nya miliknya senyawa masing-masing. Terus kita membaca tabel lagi, tabel 270. Kita membaca tabel lagi 270. Baca tabel seperti biasa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian K1 per V per L. Nah, ini K1 ini K1 miliknya ini. Nih, jadi K1 kan kita udah asumsikan tuh V per L. V per L-nya adalah 4. Jadi tinggal K dari 270 ini kita baca di tabel tadi, kita dapat 12,75 dikali dengan 4, dikali dengan sini. Nah, begitupun seterusnya. Kemudian kita masuk ke 1 ditambah K1 kali V per L, dimana di sini kita mendapatkan bahwa K1 V per L ini kan sudah kita hitung di sini. Nah, jadi kita masukkan di dalam sini, tinggal dimasukkan saja. Nah, sudah. Jadi ini hasil dari sini. Nah, kemudian L1. Nah, kita asumsikan V per L itu adalah 4. Kita untuk mendapatkan L1 sebenarnya. Nah, di sini berarti L1 sama dengan Y1. Y1-nya miliknya ini, Y1 per ini. Nah, begitupun seterusnya, lalu kita sum. Kemudian V sama dengan Y1 min L. Nah, di sini kita dapat dari penjumlahan keseluruhan Y1 atau keseluruhan penjumlahan mol per hour yang tadi sudah ada di soal dikurang dengan L1 yang kita dapatkan dari perhitungan ini. Nah, kemudian hasilnya 909,51. Seterusnya yaitu V per L kalkulasi. V per L kalkulasi ini untuk membuktikan bahwasanya asumsi kita benar apa enggak sih? Benar atau tidak? Asumsi kita 4 dengan kalkulasi segini. V per L kalkulasi bahwasanya 4,008. Artinya kita benar. Hanya beda sedikit 0,00. Kita lanjutkan penjelasannya. Di sini ada tabel 13.2. Point to point composition. Komposisinya terdiri dari C3H8, C4H10, C6H14, C7H16, C8H18. Kemudian untuk Y1 ini sama dengan yang di atas tadi, molar per hour. Nah, ini sama dia Y1-nya. Kemudian untuk nilai L1 ini didapat dari L1 yang sebenarnya tadi, yang sudah dikerjakan
Nah, ini dia L1 dapat dari sini. Kemudian untuk mencari Y1 ini hasil dari pengurangan antara Y1 dengan L1. Nah, maka didapatkan nilai 167,32 itu dari situ tadi. Pengurangan ini. Itu pun seterusnya. Sama, dia dikurangin juga. Kemudian untuk nilai LO1 ini didapat dari L1 min 0. Karena L1 aksen di sini belum ada, jadi digantikan dengan angka 0. Jadi hasilnya sama seperti ini, karena dikurang dengan 0. Kemudian untuk suhu yang 250 derajat Fahrenheit, L1 aksennya ini yaitu 5,85, 20,81, 12, 94,5, 82,4, dan 215,56. Kemudian untuk nilai Y1-nya didapat dari mana lagi Y1? Dia dari mana dia? Oh iya. Kemudian untuk nilai Y1 ini didapat dari hasil pengurangan antara Y1 yang ada di suhu 270 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen yang ini. Nah, maka didapat nilai ini. Begitupun seterusnya dilanjutkan ke bawah, maka akan dapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian untuk nilai LO1 ini dia didapat dari hasil pertambahan antara LO1 dengan L1 aksen. LO1 nya punya 220 derajat Fahrenheit dan L1 aksennya didapat dari mana lagi? Salah deh. L1 aksen nggak ada ding ya. Kemudian LO1 kemudian LO1 dapat dari LO1 punya 270 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen punya 250 derajat Fahrenheit. Dijumlahkan terus ke bawah sama seperti yang di atas, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini. 9,13, 32,94, dan seterusnya. Kemudian untuk suhu 230 derajat Fahrenheit, ini nilai L1 aksennya yaitu 8,02, 26,04, 11,02, 63,6, 41,7, dan 150,38. Kemudian untuk mendapatkan Y1, ini dia didapatkan dari hasil pengurangan antara Y1 yang punya 250 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen yang punya 230 derajat Fahrenheit. Nah, dari pengurangan tersebut didapatkan hasil yaitu 153,45. Begitupun seterusnya ke bawah. Sama seperti yang di atas. Nanti akan muncul hasilnya dari penjumlahan tersebut. Kemudian untuk mencari nilai LO1 milik 230 derajat Fahrenheit ini, dia didapatkan dari pertambahan antara LO1 dengan L1 aksen, sehingga didapatkan nilai 17,15. Begitupun selanjutnya ke bawah, sama seperti yang di atas. Nanti dia akan muncul nilainya sendiri. Kemudian yang untuk suhu 200 derajat Fahrenheit, nilai L1 aksennya yaitu 16,4, 14,6, 11,83, 51,6, 28,2, dan 154,63. Untuk mendapatkan nilai Y1 milik 200 derajat Fahrenheit ini dihasilkan dari pengurangan antara Y1 milik Y1 yang 230 derajat Fahrenheit dengan
Kemudian untuk nilai yang 200 derajat Fahrenheit, Y1 ini didapatkan dari pengurangan antara Y1 milik 230 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen, sehingga didapatkan nilai yaitu 137,05. Begitupun selanjutnya, ke bawah juga sama, dia didapatkan dari pengurangan antara milik Y1 230 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen milik 200 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk nilai LO1 didapatkan dari penjumlahan antara LO1 milik 230 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen milik 200 derajat Fahrenheit, sehingga didapatkan 33,55. Begitupun selanjutnya ke bawah sama, nanti akan muncul nilainya sendiri. Kemudian untuk yang 160 derajat Fahrenheit didapatkan nilai L1 aksen yaitu 40,2, 88,7, 9,3, 31,8, 14,3, dan 184,3. Kemudian untuk mendapatkan nilai Y1 milik 160 derajat Fahrenheit ini dihasilkan dari Y1 milik 200 derajat Fahrenheit dikurang dengan L1 aksen milik 160 derajat Fahrenheit. Begitupun selanjutnya, terus ke bawah sama seperti yang tadi, dikurangin antara Y1 milik 200 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen milik 160 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk mendapatkan nilai LO1 milik 160 derajat Fahrenheit ini, itu dihasilkan dari pertambahan antara LO1 milik 200 derajat Fahrenheit dengan L1 aksen milik 160 derajat Fahrenheit, sehingga didapatkan hasil 73,75. Begitupun seterusnya, sama seperti yang tadi, ke bawah. Kemudian untuk nilai L1 aksen pada suhu 120 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk nilai L1 aksen pada suhu 120 derajat Fahrenheit yaitu 170,5, 284, 56,8, 341,1, 284, dan 1136,4. Oke, baik, dilanjutkan, yaitu head for interval 270 sampai 160 derajat Fahrenheit. Nah, komponen yang diketahui yaitu pentan, butan, heksan, heptan, dan oktan. Nah, diketahui pula berat MR dari komponen-komponen tersebut, yaitu ada 44 sampai 114. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui entalpi dari vapor dan entalpi dari liquid dapat diketahui dengan membaca dari tabel. Kita lihat dari tabel untuk suhu 270 derajat Celcius, 270 derajat Fahrenheit. Nah, dari tabel ini dapat diketahui dari soal tekanan yang diketahui yaitu 50 pressure-nya 50 PSI. Maka ditarik garis lurus dari 50 ini menuju suhu yang ditentukan yaitu 270 di sini. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan suhu dari entalpi vapornya diperoleh dari menarik garis melengkung dari average molecular weight atau MR dari per komponen tadi. Contohnya yaitu ada di si pentan dengan MR 44 ditarik garis melengkung sampai bertemu dengan garis yang tadi diplot antara pressure dan suhunya. Kemudian diikuti garis dari entalpi vapor dari bawah ini ke atas sehingga diperoleh hasilnya di titik ini. Selanjutnya begitupun dengan butan, heksan, heptan, dan oktan.
dilakukan pula hal tersebut. Kemudian yaitu Y1. Nah, nilai Y1 ini diperoleh dari angka pada suhu 270 derajat Fahrenheit dari tabel sebelumnya, yaitu point to point composition. Selanjutnya untuk HV, nilai HV ini diperoleh dari mengalihkan antara MR komponen dengan entalpi vapor komponen dan nilai Y1. Maka akan diperoleh entalpi vapornya tersebut. Kemudian untuk memperoleh hasil dari entalpi liquid dari komponen pada suhu 270 dapat pula dilakukan pembacaan tabel, yaitu pada tabel figur 10. Untuk mengetahui entalpi liquidnya dilakukan berbeda dengan vapornya. Apabila vapor tadi kan diplot dari kiri ke kanan, sedangkan ini dari kanan ke kiri, yaitu dari pertama menentukan suhu komponen tersebut, yaitu 270 derajat, kemudian ditarik garis ke kiri melalui average molecular weight komponen tersebut hingga memperoleh entalpi liquidnya. Maka contohnya di sini ada pentan dengan molecular weight-nya 44, maka akan memperoleh entalpi of liquidnya sebesar sekitar 210. Begitupun selanjutnya. Kemudian nilai LO1 ini diperoleh dari tabel sebelumnya point to point composition, di mana diketahui dari pengurangan. Sementara nilai entalpi liquidnya diketahui dari pengalian antara MR komponen dikalikan dengan entalpi liquid pada suhu 270 derajat dikalikan dengan LO1. Maka akan diperoleh hasil. Kemudian untuk dilakukan pula pada pengulangan pada suhu 270, 250, 200, 160 hingga 120. Sama seperti stand sebelumnya, saya contohkan yang butan. Pada butan dengan mol 58 untuk penentuan entalpi vapor dilakukan pada pembacaan vapor pada suhu 200 dilakukan dengan pembacaan pressure-nya 50 psi, ditarik garis ke kanan hingga memperoleh suhu yaitu sebesar 200. Kemudian dilakukan plotan data dari MR si butan 58 hingga menyentuh garis yang kita buat sebelumnya. Kemudian diluruskan garis melengkung tersebut ke kanan, kemudian hingga memperoleh entalpi of vapor yang Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan heat law for entry ring, di mana di atas tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk mendapatkan HV dan HL itu dengan cara membaca tabel. Nah, di sini adalah saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa suhu yang kita interval antara 283 sampai 160 derajat Fahrenheit, di mana dalam 283 memiliki entalpi sebesar 34.312.000,0 dan di suhu 270 derajat Fahrenheit memiliki entalpi 30.845.963,5. Di suhu 250 memiliki entalpi 227.060.597,3. Di 230 derajat Fahrenheit memiliki entalpi 26.265.767,4.
dan begitupun 200 derajat Fahrenheit, 160 dan 120. Nah, ini didapatkan dari hasil penjumlahan antara HV yang sudah diterangkan di atas dan HL. Nah, di sini mendapatkan entalpi 270 derajat. Oke, Q sama dengan delta H. Delta H adalah selisih dari entalpi dari suhu 230, suhu 283 dan suhu 270 ataupun seterusnya. Nah, Q sama dengan delta H ini didapat dari pengurangan antara H entalpi di 283 sampai dengan entalpi 270. Nah, kemudian dapatlah perolehan segitu. Nah, kemudian delta H antara 270, 250, delta H antara 250 sama 230, delta H antara 230 sampai 200, delta H antara 200 sampai 160 dan delta H 160 dan 120. Nah, kemudian yaitulah delta TW. Delta TW ini bernilai 6,55, 7,15, 5,35, 6,34, 7,42 dan 7,17. Kemudian yaitu TW berapa derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah didapatkan 120 derajat Fahrenheit, 113,45 derajat Fahrenheit, 106,3 derajat Fahrenheit, 100,95 derajat Fahrenheit, 94,61 derajat Fahrenheit dan seterusnya. Nah, kemudian yaitu delta TAF. Delta TAF ini adalah 159,8 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian yaitulah Q sama dengan delta T. Q sama dengan delta T ini diperoleh dari pembagian antara delta H 283 dengan delta TAF 270. Nah, begitupun seterusnya. Kalau dia ditanya Q per delta T-nya 250, jadi dia delta H 270 dibagi delta TAF 150, delta TAF 250 dan seterusnya. Kemudian Q kumulatif. Q kumulatif ini adalah didapatkan dari penjumlahan antara dari atas sampai bawah, dimana Q 283 itu adalah 0 karena dia tidak ada penjumlahan di atasnya, karena itu adalah suhu awal. Terus kemudian ini adalah penjumlahan Q dari 283 sampai 210. Kemudian kalau yang ini adalah Q dari 283 sampai 250. Kalau Q kumulatifnya 230, dia berarti diambil dari Q 283 sampai 230. Nah, kemudian kita jumlah yang Q sama dengan delta H tersebut, kita jumlah hasilnya adalah 21.203.000. Kemudian kita jumlah juga yang Q sama dengan delta T. Nah, kemudian yaitulah water rank itu adalah 530.340,17. Nah, dengan delta T W yaitu adalah 100,2 derajat Fahrenheit. Nah, begitulah cara mencari head load for entire ray. Kemudian yaitu adalah saya akan memasukkan dengan cell and tube. Nah, ini adalah langkah terakhir untuk mencari pressure drop, di mana cell site memiliki ID 33, memiliki bubble space 30, memiliki passes itu adalah 1, dan untuk site-nya memiliki number and leg yaitu 774 numbernya, dan leg-nya ya
panjangnya yaitulah 16 meter 16 cm 0 inci dengan OD yaitu 3/4 in, 16 BWG dan 1 intri. Basisnya adalah 4. Ini semua didapatkan dari soal. Ini semua didapatkan dari soal dimana ini sudah diketahui. Nah, ini sudah diketahui, semua soal pasti sudah diketahui seperti ini. Nah, untuk mencari hasil akhirnya. Nah, kemudian kita masuk ke heat balance. Heat balance ini memiliki key cell dan key water. Key cell-nya yaitu adalah ini didapatkan dari hasil sigma delta H, sigma key dari semua interval suhu yang kita lakukan. Nah, kemudian key water ini didapatkan dari, nah kita bisa lihat water rate dikali dengan suhu akhir, suhu 120 dikurang 80,02. Nah, dapatlah sama dengan key cell sama key water. Kemudian rata-rata molekulnya itu adalah didapatkan dari rata-rata molekul didapatkan dari nah nih pembagian antara Lb per hour dengan mol per hour, itu adalah rata-rata molekul. Nah, kemudian yaitu adalah kondensat sensibel. Kondensat sensibel ini didapatkan dari rumus seperti ini. Nah, ini di 8 ini tadi di 8 yaitu Lb per mol dikali 0,6 dikali 283 itu suhu tinggi dikurang suhu rendah 120, kita intervalnya dibagi 2. Nah, didapatlah 4.662.361 BTU per hour dengan submar itu yaitu 22%. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu delta TW sebesar 100,2 derajat Fahrenheit. Ini didapat dari tabel yang di atas tadi, 100,2 derajat Fahrenheit. Nomor 3, 2n to the as of average temperature will be satisfactor. Kemudian untuk hot fluid cell and side vapor nomor 4, unsubmerged tube didapat nilai 604 dari 774 dikali dengan 1 dikurang 0,22. Rumusnya yaitu G sama dengan W per L NT pangkat 2/3. Diasumsikan H 200. Kemudian TV-nya 202 derajat Fahrenheit, TW 115 derajat Fahrenheit, TF 158, SF-nya 106, SF-nya 0,6, NIO F-nya 0,21, KF sama dengan 0,077, KF sama dengan 0,077, BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit per feet, H sama dengan 206. Nilai ini dapat dari figur. Ada figur 6, figur 14, tabel 4 dan figur 12,9. Kemudian untuk Klein overall coefficient U0 condensation yaitu 174 BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit. Nah, ini nilainya didapat dari 1120 dikalikan dengan 206 dibagi dengan 1120 ditambah dengan 206.
nilainya yaitu 174 BTU per hour dikali feet kali derajat Fahrenheit. Kemudian clean surface required for condenser yaitu 1216 feet pangkat 1216 feet kuadrat, didapat dari Q-cell dibagi dengan U0 dikali dengan delta T weight, maka didapatkan nilai 1216 feet kuadrat. Kemudian untuk clean surface required for subcooling atau AL didapat nilai 267 feet kuadrat. Nilai ini didapat dari A0 atau AO dikalikan dengan 0,22. Kemudian untuk total surface required, nilai AC ini didapat dari AO ditambah dengan AL. Sehingga didapatkan nilai 1483 feet kuadrat. Kemudian untuk weight overall coefficient atau UC didapat nilai 143. Nah, 143 ini dari AC dibagi dengan UC dikali dengan nilai delta T weight, sehingga didapatkan 143. Kemudian untuk design overall coefficient, A dapat nilai 0,1963 feet kuadrat per lin dikali feet. Kemudian total surface didapat nilai 2431 feet kuadrat, ini dari 774 dikali 16 dikalikan dengan nilai A yang tadi di atas. Nah, ini. Kemudian untuk nilai UD didapat 87,03 BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit, didapatkan dari nilai Q-cell dibagi dengan total surface dikalikan dengan delta T weight, sehingga didapatkan nilai 87,03 BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit. Kemudian untuk dirt factor atau RD didapatkan nilai 0,00448 BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit, itu dari UC dikurangin dengan UD dibagi dengan UC dikali dengan UD. Kemudian untuk cold fluid tube side water flow area nilainya yaitu 0,302 in kuadrat. AT action nilainya 0,4058125 feet kuadrat. Ini didapatkan dari 774 dikalikan dengan nilai flow area yang didapatkan dari tabel 10, kemudian dibagi dengan 144 dikali dengan fases, sehingga didapatkan nilai 0,4058125 feet kuadrat. Kemudian GT rumusnya yaitu W per AT yaitu 530.000 dibagi dengan nilai AT yang tadi di atas. Kemudian untuk V didapatkan dari Kemudian untuk V didapatkan dari nilai GT yang di atas tadi dibagi dengan 3.600 dikali dengan 62,5, sehingga didapatkan hasil 5,8.
Kemudian untuk HI nilainya yaitu 1355 didapatkan dari figur 25. Untuk HIO didapatkan dari nilai HI dikalikan dengan 0,62 dibagi dengan 0,75 sehingga didapatkan hasil 1120 BTU per hour dikali feet dikali derajat Fahrenheit dengan menggunakan rumus ekuivalen 6.5. Oke, baik, dilanjut mengenai pressure drop. Yang pertama yaitu menentukan AS. Dapat diketahui dari perkalian antara internal dimension dari sel terus dikali 0,25 dikali 30 per 144 dikali PT yaitu 1 dan diperoleh hasil 1,72 feet kuadrat. Rumus ini terdapat pada equation 7,1. Kemudian yaitu J0 merupakan pembagian mengenai D8 yaitu LB per hour dikali dengan AS dan diperoleh hasil 55.473. Kemudian pada T1 pada ATT1 yaitu suhunya 283 derajat Fahrenheit dengan mu 0,0218 lb hour per feet. Kemudian D0 diperoleh dari pembagian 0,73 dibagi 12 diperoleh 0,0608 feet. Kemudian RET diperoleh dari diperoleh dari perkalian DO dikali dengan GO dibagi dengan mu. Kemudian pada tube pada suhu 100 derajat Fahrenheit memiliki mu 1,74 lb hour per feet dengan D 0,0517 feet dan terdapat pada figur 26. Kemudian no cross atau N+1 pada tube ini terdapat 6 N+1 pada equation 7.43 dengan rho 0,0526 lb feet kubik dengan faktor pengotor 0,0842 DS-nya 2,75 feet. Kemudian delta PS diperoleh dari perkalian antara DO dikali dengan C130 dibagi C120 diperoleh 1,32 PSI. Kemudian pada tube delta PT diperoleh dari perkalian antara D0 dikali dengan delta PT dibagi dengan mu. Kemudian delta PT pada tube dapat diperoleh dari penjumlahan antara delta PT dan delta PR dan diperoleh hasil sebanyak 11,37. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan pada UC HOC diperoleh 143, UD sebanyak 87,3 dan RD yang dikalkulasikan sebanyak 0,0448 dari RD yang di require sebanyak 0,04. Sedangkan kalkulasi delta P pada 206 1,32 dengan allowable delta P-nya sebanyak 2. Sedangkan pada 1120 kalkulasi delta P sebanyak 11,37 dengan allowable delta P sebanyak 10. Cukup sekian video dari kami.